Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Royan, biasa disapa Abid. Saya dari kelas reguler 2 jurusan Desain Komunikasi Visual. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Puji syukur, Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua yang berupa ilmu dan amal. Dan berkat rahmat dan hidayahnya, saya menyadari bahwa dalam penyusunan presentasi ini tidak tuntas tanpa adanya bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Mugirianto, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, literasi dan numerasi menjadi dua keterampilan yang sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Namun, di Indonesia, tingkat literasi dan numerasi masih tergolong rendah, sehingga memunculkan keprihatinan akan kualitas pendidikan di negara ini. Literasi dan numerasi merupakan keterampilan dasar yang penting untuk kesuksesan individu dan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi melibatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks secara efektif. Sementara numerasi merupakan kemampuan menggunakan angka dan konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan. Menurut data penelitian Program for International Student Assessment atau disingkat PISA, Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor matematika 379, sains 398, dan membaca di angka 371. Rendahnya tingkat literasi dan numerasi di Indonesia berdampak signifikan terhadap kemajuan bangsa. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan daya saing bangsa di kancah internasional, dan mengurangi kualitas sumber daya manusia. Di era digital ini, literasi dan numerasi menjadi semakin penting untuk memahami informasi yang beredar di media sosial, mengambil keputusan yang tepat, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan, saya merumuskan beberapa permasalahan. Di antaranya, yang pertama, apa saja faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi dan numerasi di Indonesia? Yang kedua, apa dampaknya bagi kelangsungan kualitas sumber daya manusia di Indonesia? Dan yang ketiga, apa saja strategi efektif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat literasi dan numerasi di Indonesia? Kemudian di tujuannya yang pertama, menganalisis faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi dan numerasi di Indonesia berdasarkan data statistik dan studi literatur terkait. Yang kedua, mendeskripsikan dampak rendahnya tingkat literasi dan numerasi terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia dalam kaitannya dengan kemajuan bangsa. Kemudian yang ketiga, merumuskan strategi efektif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat literasi dan numerasi di Indonesia berdasarkan analisis faktor penyebab dan dampaknya. Selanjutnya, data statistik tentang rendahnya literasi dan numerasi di Indonesia. Dalam riset dengan tajuk World's Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi yang rendah. Kemudian, menurut data statistik dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001% saja. Yang itu berarti, dari 1.000 orang Indonesia, hanya ada 1 orang saja yang rajin membaca. Selanjutnya, dari data penelitian yang dilakukan oleh United Nations Development Program, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di tingkat pendidikan yang ada di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 14,6%. Jauh lebih rendah daripada Malaysia yang memiliki persentase hingga 28%. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura maupun Malaysia dalam hal minat baca. Selanjutnya, faktor utama penyebab rendahnya tingkat literasi dan numerasi di Indonesia. Rendahnya tingkat literasi dan numerasi di kalangan siswa Indonesia seperti yang terungkap dalam survei internasional seperti PISA menunjukkan tantangan serius bagi pendidikan di negara ini. Ini saya jabarkan ada 2 permasalahan. Yang pertama ada di lingkungan sekolah, kemudian permasalahan di luar lingkungan sekolah. Yang pertama terbatasnya sarana dan prasarana membaca, seperti ketersediaan perpustakaan, juga buku-buku bacaan yang bervariasi. Selanjutnya, situasi belajar yang kurang memotivasi para siswa untuk mempelajari buku-buku tertentu di luar buku-buku paket. Kemudian, kurangnya role model dari kalangan guru bagi siswa dalam hal membaca. Poinnya adalah yang pertama, meningkatnya penggunaan teknologi informasi elektronik,
Kemudian berkembangnya sebuah teknologi informasi menyebabkan kurangnya minat masyarakat terhadap aktivitas membaca buku. Selanjutnya, banyaknya keluarga yang belum menanamkan kebiasaan wajib membaca. Untuk poin yang numerasi, adapun faktornya antara lain sama, kurang lebihnya ada permasalahan di dalam sekolah dan juga di luar sekolah. Untuk yang di sekolah itu, pertama, kurangnya pemahaman konsep matematika. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika dasar. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti metode pembelajaran yang kurang efektif, penjelasan guru yang kurang jelas, dan kurangnya latihan soal. Kemudian, kurangnya aplikasi konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Siswa yang menganggap matematika sebagai pelajaran yang abstrak dan tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan siswa kurang termotivasi untuk mempelajari matematika. Selanjutnya, kurangnya fasilitas dan sumber belajar matematika. Beberapa sekolah mengalami kekurangan fasilitas dan sumber belajar matematika, seperti laboratorium matematika, alat peraga, buku pelajaran, dan sumber belajar online. Permasalahan di luar sekolah itu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya numerasi. Banyak orang tua yang tidak menyadari pentingnya numerasi dalam kehidupan sehari-hari dan kurang mendukung anak-anaknya untuk mempelajari matematika. Kemudian kesenjangan akses pendidikan matematika. Tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan matematika yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, lokasi geografis, dan juga ketersediaan guru yang berkualitas. Kemudian, dampak dari rendahnya tingkat literasi dan numerasi di Indonesia. Menurut Witanto menyatakan bahwa dampak yang terjadi apabila tidak memiliki minat dalam membaca yang sangat merugikan, terutama bagi masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya wawasan dan pengetahuan mengakibatkan kesulitan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan produk berkualitas. Yang kedua, minimnya minat baca menghasilkan pola pikir yang terbatas dan mudah dipengaruhi oleh doktrin negatif. Kemudian yang ketiga, kreativitas tidak akan berkembang tanpa kebiasaan membaca. Yang keempat, ketidaktahuan akan menghasilkan kesulitan dalam meningkatkan kualitas diri dan mengakibatkan sikap ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, kurangnya wawasan akan menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Yang keenam, kehilangan minat baca pada generasi muda akan merugikan negara karena kehilangan aset sumber daya yang berkualitas dan produktif. Lalu, strategi efektif untuk meningkatkan tingkat literasi dan numerasi di Indonesia. Literasi dan numerasi adalah dua keterampilan fundamental yang menjadi fondasi bagi setiap individu untuk menghadapi tantangan dunia modern. Pertama, ada pembelajaran aktif, yaitu bangun keterlibatan siswa. Salah satu kunci meningkatnya literasi dan numerasi adalah dengan menerapkan pembelajaran aktif dalam kelas. Melalui diskusi, permainan, proyek, dan penugasan yang menarik, siswa diajak berpartisipasi secara langsung dalam proses pembelajaran. Mereka didorong untuk berpikir kritis dan menerapkan konsep yang dipelajari dalam konteks nyata. Dengan keterlibatan aktif, siswa akan lebih memahami dan mengingat informasi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, integrasi keterampilan, literasi dan numerasi dalam semua pelajaran. Guru dapat meningkatkan literasi dan numerasi siswa dengan mengintegrasikan kedua keterampilan ini ke dalam mata pelajaran lainnya, seperti ilmu pengetahuan, matematika, sejarah, dan bahasa asing. Misalnya dalam pelajaran ilmu pengetahuan, siswa dapat diajak untuk membaca artikel ilmiah dan menganalisis data numerik. Sementara pelajaran sejarah, mereka dapat mempelajari dan menafsirkan grafis atau tabel. Yang ketiga, teknologi pendidikan, alat berkualitas untuk pembelajaran. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Ada banyak aplikasi, permainan, dan sumber daya online yang dirancang khusus untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Guru dapat memanfaatkan teknologi ini dalam pembelajaran kelas atau memberikan rekomendasi kepada siswa untuk menggunakan sumber daya tersebut di luar jam pelajaran. Umpan balik konstruktif, panduan menuju perbaikan. Umpan balik yang konstruktif dari guru sangat penting dalam membantu siswa meningkatkan literasi dan numerasi mereka. Guru harus memberikan umpan balik yang spesifik dan berguna tentang kinerja siswa mereka, serta memberikan saran tentang cara-cara untuk meningkatkan keterampilan mereka lebih lanjut. Dengan mendengarkan umpan balik yang konstruktif, siswa dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka perlu berkembang dan bekerja menuju perbaikan. Kemudian, literasi dan numerasi di luar kelas, pengembangan keterampilan seumur hidup. Meningkatkan literasi dan numerasi siswa tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga di luar kelas.
Guru dapat mendorong siswa untuk membaca buku artikel, berpartisipasi dalam kompetisi, menulis atau matematika, atau bahkan terlibat dalam aktivitas sehari-hari yang melibatkan penggunaan literasi dan numerasi, seperti berbelanja atau memasak. Berdasarkan pembahasan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat literasi dan numerasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dampak dari rendahnya tingkat literasi dan numerasi sangat merugikan bagi individu dan bangsa. Untuk meningkatkan tingkat literasi dan numerasi, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, terutama orang tua, guru, dan pemerintah. Diharapkan dengan adanya presentasi ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi stakeholder terkait dalam merancang program peningkatan literasi dan numerasi di Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat semakin sadar tentang pentingnya literasi dan numerasi dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung program peningkatan literasi dan numerasi yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Abid Royan, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.